Halo semua, ini aku. Selamat datang di Dongeng Film. Melanjutkan cerita di video sebelumnya. Sekarang waktunya kamu mendengarkan dongengku lagi. Cerita berpindah ke lantai bawah saat Daniel, Jerman dan Ruth sedang berbincang. Jerman menunjukkan foto gambar mayat-mayat kucing yang digantung seperti kejadian pagi ini. Dia menjelaskan itu adalah simbol penyihir yang memberi peringatan agar kita pergi dari rumah ini. Dijelaskan olehnya bahwa rumah ini adalah bekas pengadilan abad pertengahan di mana banyak para penyihir dieksekusi mati di sini. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan mayat Sarah yang tergantung. Mayat itu membentur kaca jendela hingga pecah. Sesaat kemudian, dari telinga Sarah keluar seekor lalat. Tampak serpihan kaca yang menancap di kakinya. Daniel tampak begitu syok dan terpukul atas kematian Sarah. Dan Ruth tampak sedang dimintai keterangan oleh petugas. Sedangkan Jerman terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi lewat gambar yang ia kumpulkan di ponselnya. Ruth mulai berdebat dengan ayahnya. Ia meminta agar ayahnya ikut meninggalkan rumah ini. Tapi Jerman menolak. Di kamar Eric, Daniel tiba-tiba dikejutkan dengan bayangan sosok Sarah yang sedang menggendong Eric di balik tirai. Tapi saat tirai disibak, sosok mereka menghilang. Daniel berputar mencari mereka. Dan tiba-tiba, Ruth mulai merapikan peralatannya. Tapi tiba-tiba monitor yang menghubungkan kamera di kamar Eric menyala. Di dalamnya, tampil adegan saat Sarah akan bunuh diri melompat dari jendela. Ruth mencoba menganalisanya, mengubah tampilan menjadi mode inframerah. Dan di dalamnya, tampak ada sosok lain di belakang Sarah. Tiba-tiba, walkie-talkie milik Eric menyala, dibarengi suara letusan senapan yang terdengar dari kamar Eric. Daniel! Ruth dan Jerman segera naik ke atas. Daniel tampak baru saja menembak ke salah satu sisi ruangan. Daniel mengatakan ada orang lain di rumah itu. Dan Jerman berusaha untuk menenangkan Daniel yang mulai kacau. Jerman mengatakan, pasti di rumah ini ada ruang eksekusi, tempat mereka mengeksekusi si penyihir yang menyebabkan semua kejadian buruk di rumah ini. Daniel menjawab bahwa dia tahu di mana ruangan itu. Cerita berlanjut saat Daniel mulai membobol dinding di bawah tangga, yang sebelumnya dinding itu dipenuhi oleh lalat. Mereka tampak berkeliling dan melihat-lihat. Di dalamnya terlihat tangga menuju basement. Begitu gelap dan pengap. Kemudian, mereka terhenti tepat di depan sel yang menyerupai sangkar. Di dalamnya terdapat mayat yang tampak memumi, dengan kondisi mulut yang robek dan gigi yang tampak dicabuti. Sarah bertanya mengenai kondisi mulut mayat itu. Jerman menjelaskan bahwa dahulu hukuman akan disesuaikan sesuai dengan kejahatan apa yang mereka perbuat. Dan penyihir itu sangat berbahaya pada setiap ucapannya. Jerman menjelaskan kepada Ruth dan Daniel bahwa penyihir hanya bisa musnah dengan cara dibakar.
Maka mereka pun bergegas mencari bahan bakar untuk membakar mayat penyihir itu. Di gudang saat mencari bahan bakar, Jerman mengatakan agar Daniel mencari bahan bakar tambahan karena mereka membutuhkan lebih banyak. Jerman sendiri segera berlari kembali menuju basement. Sebelum masuk ke ruang eksekusi, Jerman mengatakan pada Ruth untuk meninggalkannya jika dalam waktu 10 menit dia tidak kembali. Ketika Jerman sudah sampai di bawah, senter yang ia gunakan mulai rusak. Dan saat itu, mulai muncul bayangan-bayangan aneh di depannya. Di sisi lain, Ruth tiba-tiba mendengar suara ibunya memanggil. Ibunya meminta Ruth untuk mendekat, tapi Ruth menolak. Ruth tahu itu bukan ibunya. Di dalam gudang, Daniel kembali melihat sosok Sarah yang sedang menggendong Eric. Daniel segera memeluk mereka dan menyatakan kerinduannya. Tanpa Daniel sadari, sosok yang ia peluk telah berubah. Di basement, Jerman mulai menyiram bahan bakar ke mayat penyihir itu. Namun tiba-tiba Ruth muncul dan menusuknya. Jerman tahu putrinya sedang kerasukan. Dia berusaha menyadarkan Ruth. Di sisi lain, Daniel menyiramkan bahan bakar ke tubuhnya sendiri. Jerman menembakkan peluru dari senapannya tepat ke mayat itu, dan mayat pun terbakar. Keesokan harinya, Daniel tampak memandangi gambar-gambar di kamar Eric. Dia mulai menyadari sesuatu. Cerita kembali ke masa lalu. Diperlihatkan bahwa Daniel mengalami kerasukan dan dia menggendong Eric dengan paksa dan menenggelamkannya ke dalam kolam. Semuanya sama seperti yang tergambar di gambar Eric. Terlihat sosok seram penyihir yang masih berdiri di sisi kolam. Dia mengambil senapannya dan langsung menembak kepalanya. Dan film pun selesai. Diceritakan bahwa rumah yang telah lama didiami oleh makhluk tak kasat mata, maka roh dari makhluk tersebut akan menyatu dengan tempat itu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like semua video di channel ini. Terima kasih sudah mau mendengar dongengku. Sampai jumpa.